Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyatul Fakih dengan nomor NIM 177. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang fungsi linear. Oke, dalam penerapan ekonomi terdapat dua teori, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dalam teori ekonomi mikro, yaitu ada fungsi penerimaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, kasus dua macam barang, fungsi biaya dan fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan analisis barang pokok, serta fungsi anggaran. Sedangkan dalam teori ekonomi makro ada fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, analisis Islam. Yang pertama ada fungsi biaya. Fungsi biaya atau biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel. Sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap merupakan sebuah konstanta. Sedangkan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variabelnya. Ya, secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah yang dihasilkan. Untuk bentuk umum persamaan fungsi biayanya seperti ini. Ini untuk kurva, contoh kurva dari fungsi biaya tadi. Selanjutnya fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jumlah per unit barang tersebut. Untuk rumusnya seperti yang di bawah ini. Juga contoh kurva dari penerimaan total. Selanjutnya itu ada analisis barang pokok. Analisis barang pokok atau break even itu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya, ada keadaan barang pokok itu dari profit nol. Ini terjadi apabila perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Untuk grafik seperti ada grafik kurva ada di bawahnya ini. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yaitu dikonsumsi dan ditabung. Jika pendapatan dilambangkan dengan J, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka Y sama dengan C plus S. Ini ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Untuk rumusnya seperti yang di bawah ini. Untuk penjelasannya, untuk keterangannya seperti ini. Ini seperti misalnya konsumsi nasional dan pendapatan nasional itu 0. Untuk ini B misalnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Ya, ia adalah pendapatan nasional. Selanjutnya ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Untuk rumus seperti yang di bawahnya ini. Untuk penjelasannya sama seperti di bawah juga, ini juga penjelasan dari rumus di atas tadi. Untuk selanjutnya ada pendapatan disposable. Itu merupakan pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Rumus ada di bawah dari rumus tadi.
serta penjelasan dari rumusnya. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang dikenakan oleh pemerintah terdapat dua macam, yaitu pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan pendapatan, dan pajak yang besarnya merupakan proporsi atau persentase ketentuan tertentu dari pendapatan. Secara keseluruhan, pajak yang diterima pemerintah adalah ini di bawahnya juga seperti tadi, rumus dan keterangannya ada di bawah dari penjelasan. Ya, ada fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula kebutuhan atau hasilnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama untuk barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Untuk rumus dan keterangan dari rumusnya ada di bawah ini. Oke. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Selanjutnya adalah sektor perekonomian. Sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat, dan sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah. Sektor perdagangan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor negara tersebut. Model perekonomian itu ada perekonomian dua sektor, perekonomian tiga sektor, serta perekonomian 4 sektor. Untuk rumusnya itu ada di sampingnya. Ini. Oke. Selanjutnya ada analisis berdasarkan objeknya. Pasar dibedakan menjadi 3, yaitu ada 3 ini. Ada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang itu disebut analisis. Ini ada pasar barang. Pasar barang atau sektor real adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Jadi dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan dapat tercapai pada saat investasi sama dengan saving. Ini, oke. Selanjutnya pasar uang. Jadi ini kurva LM. Kurva adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang, liquid preference, dan penawaran akan uang. Jadinya ada keseimbangan serempak. Keseimbangan serempak titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Pada posisi ini tercipta tingkat bunga keseimbangan dan mendapatkan keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang. Oke, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekurangnya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.